Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semester 2 jurusan Teknik Informatika UNIS Kampus 2 Batang? Tentunya kalian dalam keadaan sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker ya, juga hindari kerumunan ya. Oke, walaupun ini kita sudah beberapa mata kuliah praktek yaitu dianjurkan untuk dilakukan secara tatap muka ya, tetapi ada beberapa yang memang berhalangan hadir ya karena adanya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Tentunya untuk kali ini saya siapkan materi untuk pertemuan kedua yaitu pada mata kuliah algoritma pemrograman, yaitu struktur dasar algoritma. Oke, untuk mempersingkat waktu, ya tujuan pembelajaran ini diharapkan mahasiswa bisa atau mampu memilih struktur algoritma yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Ya. Yang kedua, mempresentasikan suatu urutan kejadian secara logis dan dapat diterapkan di semua kejadian sehari-hari. Ya. Jadi mahasiswa nantinya mampu membuat algoritma dari memilih struktur yang tepat ya untuk memecahkan suatu permasalahan. Oke, selanjutnya 5 ciri algoritma menurut Donald E. Knuth ya, bahwa yang pertama finiteness ya atau keterbatasan. Algoritma harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses, yaitu setiap algoritma harus sampai tuntas, yaitu harus finish, end atau selesai ya. Yang kedua, definiteness ya atau kepastian. Jadi langkah-langkah di dalam algoritma harus tepat dan tidak berarti ganda. Jadi langkahnya harus tepat ya. Bahwa langkah yang dilakukan itu tepat, tidak ragu, tidak samar-samar, tetapi jelas atau pasti ya. Yang ketiga yaitu ada suatu inputan yaitu menentukan nilai awal ya. Algoritma memiliki 0 atau lebih data masukan input, boleh lebih dari satu inputan, tapi yang jelas harus terdapat inputan, itu ciri algoritma. Yang keempat yaitu output, jelas kalau ada inputan pasti ada keluaran, apa yang harus ditampilkan, apa yang harus dikeluarkan, apa yang harus diselesaikan, itu pasti harus ada ya, bisa satu atau lebih ya hasil keluaran. Yang kelima yaitu effectiveness atau efektivitas. Algoritma harus efektif, jadi langkah yang diberikan dalam waktu yang wajar. Ya jelas, karena apa? Karena pada saat kita menyelesaikan satu algoritma tidak tidak bertele-tele ya, yaitu jelas, singkat, pasti, padat ya, dan waktunya juga wajar, tidak lama ya, nanti memakan memori sebagaimana yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya sifat algoritma, tadi ciri, sekarang sifat ada 4. Tidak menggunakan simbol atau sintak dari suatu bahasa pemrograman tertentu ya. Di dalam algoritma tidak boleh menggunakan sintak-sintak di dalam bahasa pemrograman. Jadi algoritma tidak mengenal sintak. Jadi jika kita ingin membuat suatu rumus luas sama dengan P kali R kali R, itu tidak ditulis rumusnya, tetapi menggunakan kalimat. Yaitu kemarin kalau nggak salah hitung luas dengan cara mengkalikan jari-jari atau R dengan jari-jari atau R dan dikalikan dengan pi. Nah, seperti itu. Jadi bukan berbentuk luas sama dengan R kali
itu bukan. Jadi dalam algoritma harus berbentuk kalimat, bukan sintak. Jadi seperti itu. Yang kedua, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Jelas, algoritma itu tidak tergantung bahasa pemrograman tertentu. Yang ketiga, notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Ya, notasi itu ada beberapa notasi, nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Psikode, ada lagi flowchart dan sebagainya. Itu notasi di dalam algoritma. Selanjutnya, algoritma dapat digunakan untuk mempresentasikan suatu urutan kejadian, ya, secara logis dan dapat dilakukan semua kejadian sehari-hari. Jelas ya, itu ya. Ya, sekarang kita masuk ke struktur dasar algoritma. Itu di bahasa pemrograman manapun, struktur algoritmanya ada 3. Yang pertama adalah runtunan, yang kedua pemilihan, dan ketiga pengulangan. Runtunan apa? Ya, nanti akan kita pelajari dari kata runtun, ya, yaitu berurutan, ya, sequence, ya, runtun, ya. Yang ketiga yaitu pemilihan atau selection, ya. Jadi adanya suatu pencabangan, kondisi dan sebagainya. Yang ketiga pengulangan atau repetition. Itu adanya suatu looping, adanya suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang. Oke, kita lihat runtunan sequence. Sebuah runtunan terdiri dari satu atau lebih instruksi, ya kan, bisa lah satu atau lebih boleh, ya. Contoh kita inputan yaitu R, katakanlah jari-jari, tetapi di situ ada yang kita menghitung luas, menghitung keliling, lingkaran dan sebagainya, itu boleh lebih dari satu instruksi. Tiap instruksi dikerjakan secara berurutan, secara berurutan, sesuai dengan urutan penulisan. Jadi dari atas ke bawah selesai. Nah, itu runtunan. Sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dikerjakan. Ya, maksudnya ini bahasanya agak rumit ya, tetapi saya jelaskan bahwa di sini bahwa instruksi akan dilaksanakan setelahnya jika instruksi sebelumnya telah selesai. Jadi contoh dari 4 ke 5 kita menyelesaikan 4 dulu, 4 selesai baru ke 5. Itu runtun ya, dari atas ke bawah. Contoh ini, perhatikan operasi aritmetika berikut. 4 tambah 3 kali 7 itu hasil 49. Tetapi beda jika kita 4 tambah 3 kali 7 itu 25. Kalau ini 12 kali 7 49 ya. Kalau ini 21 kali tambah 4 25. Ya, jadi mana dulu yang akan dikerjakan? Paham ya? Jadi itu yang akan dilakukan oleh algoritma runtunan. Berarti jika yang seperti ini ditambahkan dulu, baru dikali 7. Ini berarti kali dulu, karena ada kurung. Seperti itu. Yang kedua, contohnya ya. Contohnya yaitu ini tadi ya, tentang jari-jari ya. Menentukan ini jari tentang luas lingkaran. Menentukan nilai jari-jari R lingkaran, menentukan nilai P, menghitung luas lingkaran dengan cara mengkalikan R dengan R lalu dikalikan dengan P. Nah, seperti itu. Kata-katanya seperti ini. Sesuai dengan cirinya ya. Ciri atau sifat tadi. Nah, sifat ya, tidak menggunakan simbol atau sintak ya. Ini tadi tidak menggunakan simbol, tapi semuanya murni kalimat. Maka luas lingkaran ditemukan selesai. Ada selesai ya. Selanjutnya yang ini contoh, akan saya berikan contohnya. Saya buatkan program. Jadi masukkan jari-jari lingkaran. Dimasukkan katakanlah 100. Wah, lingkaran dengan jari-jari 100 memiliki luas lingkaran 314 ya, 31400. Jelas B kali R kali R. 3,14 kali 100 kali 100. Hasilnya 31400. Gitu ya. Oke, next. Sekarang pemilihan. Pemilihan yaitu instruksi yang dikerjakan dengan kondisi tertentu. Jadi ada suatu kondisi ciri khasnya. Satu atau beberapa instruksi hanya dilaksanakan apabila kondisi bernilai benar. Ya, nanti saya contohkan bahwa
pemilihan atau selection ini, ciri khas struktur dasar algoritmanya bahwa dia ada suatu percabangan atau suatu pemilihan kondisi. Contoh yang kemarin kita pelajari yaitu jika minimal 18 tahun maka boleh menonton bioskop. Ya, jadi jika usia lebih besar sama dengan 18 maka statusnya boleh nonton bioskop. Itu contohnya. Kalau tidak, maka apabila salah, maka instruksi tidak akan dilaksanakan. Ya, jadi semuanya itu tergantung inputnya. Kalau inputnya usia sama dengan 20, apakah usia lebih dari sama dengan 18? Ya, yang dikerjakan nonton. Begitu sebaliknya, jika usia 17, apakah usia lebih dari sama dengan 18? Tidak. Nah, ya, maka dia akan melaksanakan sesuai dengan yang nilainya sesuai inputannya. Oke. Contoh kasus pemilihan, nah ini menentukan binakan genap atau ganjil. Genap, masukkan bilangan, bulat, betul. Masukkan bilangan dengan angka 2. Bagi bilangan angka 2, simpan nilai sisa. Simpan nilai sisa bagi ke dalam variabel sisa. Nah, kemarin itu ya. Jika sisa sama dengan 0, maka ke angka 4. 4 itu berarti genap. Sisa bagi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sisa baginya 0, maka genap. 0 dibagi 6 dibagi 7 dibagi 2, 3, sisa baginya 1, maka dia bilangan ganjil. Oke ya. Contoh. Berapa ini kira-kira? Ganjil ya. Nah, belakangnya genap. Oke ya, next. Pengulangan atau repetition. Repetition adalah kegiatan mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Kegiatan dilakukan berulang-ulang, gitu ya. Jadi cirinya, contohnya menampilkan huruf sebanyak n kali ke layar sebagai berikut. Hurufnya apa, gitu kan? Deklarasikan nilai variabel huruf untuk penyimpanan karakter yang akan ditampilkan. Deklarasikan n untuk menyimpan banyaknya pengulangan. Jadi pertama masukkan, ya kebalik juga nggak apa-apa ya, n dulu, terus hurufnya, setelah itu masukkan ke variabel counter, ya akan deklarasikan variabel counternya ya, yaitu untuk menambah 1 ya. Masukkan sebuah karakter atau simpan ke dalam variabel huruf ya. Jadi masukkan katakanlah A ke dalam, simpan ke dalam variabel huruf. Selanjutnya simpan ke dalam banyaknya pengulangan, simpan ke variabel n. Counter sama dengan 0, ya kan, tampilkan huruf layar. Oke, contohnya ini. Nah, jadi masukkan dulu. Oke, next. Karena saya itu ya, ini untuk tugasnya, silakan buatlah tugas ini dan masukkan ke kolom komentar. Tentunya NIM, nama, dan masukkan ke kolom komentar untuk tugas tersebut. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.